Hai, nama saya Sanjutai. Saya Daniel Tumbukan. Saya Kimberly Sokota. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu aldehid. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari aldehid. Aldehid merupakan senyawa organik yang memiliki gugus karbonil. Fungsi ini terdiri dari atom karbon yang berkaitan dengan atom hidrogen dan berikatan rangkap dengan atom oksigen. Golongan aldehida merupakan kependekan dari alkohol dehidrogenasi, yang berarti alkohol yang terdehidrogenasi. Golongan aldehida juga bersifat polar. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur dari aldehida. Aldehida merupakan senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O dengan rumus RCHO, di mana R adalah alkil dan CHO adalah gugus fungsi aldehida. Contohnya, H3C, COH. Sudut yang dibentuk oleh gugus fungsi CHO sebesar 120 derajat dan panjang ikatan rangkap C sama dengan O sebesar 0,121 nm. Contoh strukturnya, di sini saya akan menjelaskan tata nama aldehid. Tata nama aldehid ada dua, yaitu IUPAC dan trivial. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu IUPAC. Di sini terdapat tabel yaitu nama alkana dan nama aldehid. Kita lihat pada nama alkana, rumus molekul CH4, rumus struktur metana, rumus molekul CHOH, rumus struktur menjadi metanal. Pemberian nama aldehid dilakukan dengan mengganti akhiran A pada nama alkana dengan al, maka di situ metana menjadi metanal. Kita lihat yang kedua, H3C CH3, rumus struktur etana, rumus molekul H3COH menjadi etanal, sama seperti yang pertama. Pada gambar berikut, di sini kita akan menentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat gugus karbonil. Jadi yang terpanjang yaitu yang sudah ditandai dengan kotak, yaitu terdapat 5 atom C atau pentanal. Berikutnya di sini kita akan menentukan substituen yang terkait pada rantai utama. Jadi yang terkait dengan rantai utama yaitu H2C CH3 yang namanya etil. Selanjutnya lagi, gambar ini di sini kita akan menomorkan substituen dimulai dari atom C, gugus karbonil. Jadi namanya adalah 3-etil pentanal. Kita lanjut pada nomor selanjutnya. Jika terdapat 2 atau lebih substituen berbeda dalam penulisan, harus disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama substituen. Jadi namanya adalah 3-etil 2-propil yang terakhir, awalan di triseptres, tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung atau antara lain iso dan neon diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Jadi karena diperhatikan dalam penentuan urutan abjad, namanya adalah 5-etil 4-isobutyloktanal. Baik, saya akan masuk pada yang B, yaitu trivial. Yang pertama, aldehid tak bercabang. Berikut adalah tabel beberapa trivial aldehid yang tidak bercabang.
Di sini tabel terbagi atas dua, yaitu rumus struktur dan nama umum. Kita lihat pada yang pertama, HCHO, nama umum menjadi formaldehida. Yang kedua, CH3CHO, aset menjadi asetaldehida, dan sampai seterusnya. Yang kedua, aldehid bercabang. Contoh, pada gambar tersebut, di sini kita diminta untuk menentukan rantai utama atau rantai dengan jumlah atom karbon paling panjang yang terdapat gugus karbonil. Di sini kita sudah menandakan yang kotak. Di situ yang merupakan rantai utama dengan jumlah atom karbon paling panjang, yaitu 5 atom C atau valeraldehida. Contoh yang kedua, kita diminta untuk menentukan substituen yang terkait pada rantai utama. Di situ kita sudah menandai dengan kotak. Itu yang merupakan substituen yang terkait pada rantai utama, yaitu eten. Contoh yang terakhir yaitu dalam gambar tersebut kita diminta penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus karbonil dengan huruf A, B, Y. Di sini kita sudah menandai yang mana huruf yang merupakan tempat huruf A, B, Y. Dan nama dari contoh tersebut yaitu B-etilvaleraldehida. Isomer senyawa aldehid. Aldehid tidak mempunyai isomer posisi karena gugus fungsi dari aldehid terletak di ujung rantai C. Isomer pada aldehid terjadi karena adanya cabang dan letak cabang. Jadi, isomer aldehid merupakan isomer struktur. Isomer aldehid mulai ditemukan pada suku keempat atau rantai dengan jumlah atom karbon 4, yaitu butanol. Contoh isomer struktur senyawa alkanal butanal C4H8O. Keisomeran pada butanal sebagai senyawa alkanal mempunyai 2 isomer, yaitu butanal dan 2-metil propanal. Rumus struktur isomer senyawa butanal dan 2-metil propanal itu seperti ini atau bisa di atas lagi sini. Nah, di atas sini yang putih-putih itu. Kedua struktur butanal ini sama-sama memiliki rumus molekul C4H8O. Namun kedua strukturnya berbeda. Perbedaannya pada butanal dibangun oleh rangka karbon bercabang. Rumus struktur butanal dibangun oleh rantai induk lurus dengan 4 karbon atom. Rantai induk dengan 4 karbon pada alkanal adalah butanal. Rumus struktur 2-metil propanal tersusun dari rantai induk bercabang yang mengikat gugus alkil. Rantai induk memiliki atom karbon sebanyak 3 atom, dan nama alkanalnya adalah propanal. Cabang terletak pada karbon nomor 2 dengan mengikat gugus alkil yang mengandung 1 karbon, yaitu metil. Contoh isomer gugus fungsi senyawa butanol C4H8O. Isomer gugus fungsi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama namun gugus fungsinya berbeda. Senyawa aldehid butanal memiliki isomer dengan senyawa keton yaitu butanon. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama yaitu C4H8O. Isomer butanal sebagai keton adalah butanon yang memiliki rumus struktur seperti yang di sebelah ini. Rumus struktur butanon dibangun oleh rangka karbon lurus yang memiliki 4 atom karbon yaitu butanon. Jadi pada isomer gugus fungsi terjadi pergantian gugus fungsi.
COH dari aldehid menjadi gugus fungsi CO dari keton, sehingga rumus strukturnya menjadi berbeda, berubah dari RCOH yaitu aldehid menjadi RCO R aksen yaitu keton. Next, saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan kimia dari aldehida. Kita akan memulai dari sifat fisika aldehid terlebih dahulu, yaitu 1. Aldehida dengan 1-2 atom karbon atau formaldehida dan asetaldehida berwujud gas pada suhu kamar dengan bau yang tidak sedap. Yang kedua, aldehida dengan 3-12 atom karbon berwujud cair pada suhu kamar dengan bau yang sedap. Yang ketiga, aldehida dengan atom karbon lebih dari 12 berwujud padat pada suhu kamar. Yang keempat, aldehida suku rendah atau formaldehida dan asetaldehida dapat larut di dalam air. Yang terakhir, aldehida suku tinggi tidak larut di dalam air. Next, kita beralih ke sifat kimia dari aldehida. Yang pertama, oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat. Contohnya, H3C, COH direaksikan menjadi K2Cr2O7 dan H2SO4 menjadi H3C, COOH. Dari sini dapat diketahui bahwa oksidasi aldehida dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Yang kedua, oksidasi oleh larutan valine. Contohnya, H3C, COH tambah 2Cu pangkat 2+ tambah NaOH tambah H2O menjadi H3C, COONA tambah Cu2O tambah 4H+. Dari sini dapat diketahui juga bahwa aldehida dapat mereduksi larutan valine menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga 1 oksida. Yang terakhir, oksidasi oleh larutan tolens. Aldehida dapat mereduksi larutan tolens menghasilkan cermin perak. Pembuatan aldehid. Yang pertama, oksidasi alkohol primer. Alkohol primer dapat teroksidasi menghasilkan suatu aldehid dengan katalis kalium bikromat dan asam sulfat. Contohnya H3C, CH2OH direaksikan K2Cr2O7 dan H2SO4 menjadi H3C, COH tambah H2O. Yang kedua, mengalirkan uap alkohol primer di atas tembaga panas. Uap alkohol primer teroksidasi menghasilkan suatu aldehid dengan katalis tembaga panas. Contohnya H3C, CH2OH direaksikan Cu dan 250 derajat Celcius menjadi H3C, COH tambah H2. Dan yang ketiga, memanaskan garam kalsium suatu asam monokarboksila jenuh dengan kalsium format. Pemanasan campuran garam kalsium asam monokarboksila jenuh dengan kalsium format akan menghasilkan aldehid. Contohnya Ca, CH3COO2 tambah CaHCOO2 menjadi 2H3C, COH tambah 2CaCO3. Dan yang terakhir yaitu kegunaan aldehida. Yang pertama, formaldehida atau metanol digunakan sebagai pembunuh kuman dan pengawetan. Kedua, formaldehida digunakan untuk membuat plastik termoset atau plastik tahan panas. Dan yang terakhir, paraldehida digunakan sebagai akselerator vulkanisasi karet. Sekian hasil penjelasan materi aldehid dari kelompok kami. Terima kasih.